Shalom selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu pokok pembahasan mengenai Yahudi di Indonesia, yang mana saudara-saudara kita ini dari teman-teman sebelah ini, mereka tuh seringkali memanfaatkan orang Yahudi untuk menyerang Kristen. Dan kemudian kalau sudah tidak berguna lagi, mereka disingkirin gitu aja. Dan saya rasa ini adalah sikap pragmatis yang harus dihindarkan dan dihindari ya. Karena itu tidak baik sebenarnya untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita langsung aja bahas. Dalam berita ini, Babe ya, dikatakan minta Museum Yahudi di Minahasa dihancurkan. One Team MUI sebut lebih baik bangun museum sejarah kebiadaban Israel ke Palestina. Nah, MUI sudah berani melakukan atau mengeluarkan statement demikian ini bahkan untuk orang-orang di Minahasa. Minahasa kita tahu sendiri bagaimana menjadi tempat mayoritas Kristen ya. Dan mereka di sini membuat museum Yahudi. Dan itu sah-sah aja. Karena apa ya? Itu hak mereka untuk membuat museum itu. Tapi di sini MUI sudah berani untuk mendikte orang Minahasa, mengatakan lebih baik buat museum kebiadaban Israel kepada Palestina. Lah ngapain museum kebiadaban Israel ke Palestina? Untuk apa gitu? Sedangkan museum ini mungkin untuk menghormati orang Yahudi bagi orang-orang Minahasa. Kita langsung aja ya lanjutkan pembahasan kita. Berdirinya Museum Holocaust Yahudi di Minahasa, Sulawesi Utara menuai banyak pro dan kontra. Namun jika dilihat tampaknya memang lebih banyak yang tidak setuju ketimbang setuju dengan adanya Museum Yahudi tersebut. Salah satu suara secara terang-terang mengungkapkan ketidaksetujuan adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan One Team Majelis Ulama Indonesia, yakni Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Nah, dikatakan di sini banyak orang yang nggak setuju. Tapi kalau diperhatikan nih, ini cuma dari MUI gitu loh, yang nggak setuju. Dia memang mungkin karena dia anti Yahudi atau alergi. Makanya ketika ada museum Holocaust itu adalah genosida untuk orang Yahudi, mau dimatikan semua itu orang Yahudi di Jerman waktu itu. Tapi di sini dibangun museum untuk menghormati tentang kemanusiaannya. Dan ini saya rasa positif supaya jadi orang itu nggak suka menyakiti orang lain. Tapi di sini ternyata ada yang nggak suka. Ya ini dari MUI nggak suka karena mungkin mereka maunya bagaimana kekerasannya Yahudi kepada Palestina. Tapi kalau kita tahu Palestina dan Israel itu kan sebenarnya bukan kekerasan dari satu pihak kan. Beda sama Holocaust ini. Bagaimana Israel, Yahudi menjadi korban dari kebengisan salah satu pemimpin. Tapi kan kalau Palestina dan Israel itu kan perang mereka. Sama-sama saling menyakiti. Dan sama-sama mempertahankan wilayahnya. Ini sebenarnya berbeda konteks. Masa pembandingan seperti ini, bahkan MUI ini nggak bisa melihat jelas begitu loh. Makanya dikatakan menurutnya ketimbang museum Yahudi, lebih baik jika membangun museum sejarah kebiadaban Israel terhadap Palestina. Adalah sangat tepat jika Indonesia membangun museum sejarah kebiadaban Israel terhadap Palestina di Jakarta, paparnya. Ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia atas perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dari Zionis yang terus mendapat aliran dana tanpa batas dari negara adidaya dan sekutunya. Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk RI, Ina Lepel, mengumumkan pembukaan Museum Holocaust Yahudi pertama di Indonesia. Pengumuman itu terlihat melalui status Twitter dan selanjutnya. Museum sejenis ini dibuka untuk pertama kalinya di Asia Tenggara, inisiatif komunitas Yahudi di sini, tulis Dubes Lepel. Kita harus terus mengingat kejahatan luar biasa yang terjadi dalam Holocaust, sambungnya. Nah, sampai di sinilah maksudnya kita melihat bagaimana tujuannya. Memang ini mengenang adanya kekuasaan yang semena-mena terhadap satu bangsa. Dan ini bukan perang, ingat sekali, ini bukan perang. Berbeda sama sekali dengan Palestina dan Israel. Kalau saya lihat ya, di komen di bawah ini ya miris ya, kita lihat ya. MUI mendingan urusin Habib Cabul.
Yahudi itu manusia ciptaan Tuhan, hak kewajiban dan eksistensinya sama dengan manusia lain. Bravo Israel, emang ganggu kehidupanmu, dasar manusia iblis, kadrun mental rusak. Si iblis itu selalu iri. Dan banyak hal lagi. Ya memang lah, MUI ini sebaiknya ngurusin tuh loh. Banyak tokoh-tokoh agamanya yang apa dikatakan tadi, yang cabul gitu ya. Memang faktanya. Santrinya diperkosa dan lain-lain. Itu diurusin lebih penting. Lah ini kan ada komunitas Yahudi di Indonesia mengenang museum tentang bangsanya yang hampir saja dibinasakan. Lah kok ini diminta mendirikan kekejaman Israel kepada Palestina? Ini benar-benar gak masuk akal ini orang. Baiknya MUI ya uruslah, sudah banyak duit kan untuk kasih label-label itu loh. Label-label di makanan, minuman dari Perancis, Aqua dikasih label MUI halal dan lain-lainnya, itu aja diurusin gitu. Mungkin bisa diurusin, oh ini yang ciptaannya atau buatannya dari kafir nggak usah dikasih halal gitu kan. Itu kan lebih baik lagi, dan banyak barangnya nanti bakal ditarik, di Indonesia nggak ada barang lagi. Ya nggak gitu juga lah ya. Tapi artinya ada ranah yang Anda bisa masuk, ada ranah yang Anda nggak bisa masuk. Jadi tolong melihat diri, apakah ini urusan saya, apakah itu urusan saya, atau dan lain-lain. Oke, yang menarik bagi saya adalah ketika mereka itu memang di sini kan tidak setuju dengan Yahudi, tapi kalau ada maunya nih, mau serang Kristen, itu pakai Yahudi guys. Nah sampai sini kita melihat bagaimana ketika kita mendapat informasi, kita harus dengan jelas. Kita harus dengan jelas mengerti asal-usulnya. Kita dengan jelas mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dan tujuannya sebenarnya apa. Jangan sampai kita ketipu. Jangan jadi orang yang mudah percaya tanpa mencari kebenarannya. Memang sering Kristen yang dituduh ya, katanya Kristen menanggalkan akal sehat, tidak mengerti kebenaran dan mudah dibohongi. Padahal dalam Kristen tuh kalau ada pendeta yang salah aja kita kritiki gitu. Kita kritisi. Kenapa? Karena kita tidak boleh menanggalkan akal budi. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan, layanilah Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap apa? Akal budimu. Pikiran kita pakai untuk mengenal sungguh-sungguh kebenaran. Jangan disimpan di kulkas. Itulah kenapa kita harus cari kebenaran, nggak boleh baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.